Alih-alih menyambar ke bawah ke arah tanah seperti petir pada umumnya, atau setidaknya melesat ke samping di antara awan, sebuah jet raksasa melesat ke atas dari puncak awan. Jet ini melesat lebih dari 80 km ke langit, hampir menyentuh tepi bawah luar angkasa. Jet raksasa adalah jenis petir yang paling kuat dan paling langka. Petir ini terjadi sekitar 1000 kali dalam setahun dan memancarkan energi hingga 50 kali lebih besar daripada petir biasa. Dan belum lama ini, para peneliti mendeteksi jet raksasa terbesar yang pernah tercatat. Jet ini berasal dari awan di atas Oklahoma pada tahun 2018. Transfer muatannya hampir 2 kali lipat dari jet raksasa terkuat sebelumnya. Para ilmuwan mengatakan bahwa hal ini sebanding dengan sambaran awan ke tanah terbesar yang pernah terdeteksi. Bola petir adalah bola cahaya kecil yang mengambang. Bola petir bisa berwarna oranye, kuning, atau bahkan merah. Kadang-kadang bola petir turun dari langit. Dalam kasus lain, bola petir muncul entah dari mana, melayang beberapa meter di atas tanah. Bola petir tidak memancarkan panas dan hanya menghasilkan sedikit suara. Bola petir dapat memantul dari objek. Jika menemukan sesuatu yang beraliran listrik seperti TV, bola petir biasanya menghilang dengan suara letupan yang pelan, meninggalkan bau belerang. Tapi, bola petir juga bisa memicu kebakaran atau meledak. Para ilmuwan percaya bahwa fenomena ini mungkin terkait dengan badai petir, tetapi belum ada bukti yang kuat. Saat bepergian dengan pesawat terbang di malam hari, kamu mungkin menyaksikan kilatan merah terang yang sangat besar menerangi langit dari kejauhan. Kilatan tersebut menyerupai ubur-ubur luar angkasa yang aneh, tapi tentu saja bukan. Itu adalah sprite atau sprite merah, yang juga dikenal sebagai petir awan ke angkasa. Bentuk visual yang berkedip-kedip di langit malam itu adalah pelepasan listrik berskala besar. Fenomena ini terjadi jauh di atas awan petir pada ketinggian hingga 90 km. Itulah sebabnya kita tidak bisa melihatnya dari tanah. Tidak seperti petir biasa, red sprite bermuatan positif, menjadikannya hal yang sangat langka, hanya 5% dari total sambaran petir. Untuk pertama kalinya, orang melihat fenomena ini pada tahun 1886 dan memotretnya pada tahun 1889. Bola api naga adalah bola api aneh yang muncul tiba-tiba di langit di atas Sungai Mekong di Thailand. Bola-bola api ini juga disebut cahaya hantu atau cahaya Mekong. Bola-bola bercahaya tersebut konon muncul dari dalam air ke udara. Ukurannya bisa seperti kilauan kecil dan sebesar bola basket. Penduduk setempat mengklaim telah melihat 10 hingga beberapa ribu bola api per malam. Fenomena yang indah dan misterius ini telah membingungkan orang selama ratusan tahun. Menurut salah satu legenda, bola api naga diciptakan oleh makhluk mirip ular raksasa bernama naga. Makhluk ini tinggal di Sungai Mekong dan memuntahkan bola api untuk mengusir roh-roh jahat. Namun, tentu saja, sains memiliki penjelasan yang berbeda dan jauh lebih membosankan. Dipercaya bahwa bola-bola cahaya itu terkait dengan gas metana yang menyala ketika bersentuhan dengan udara. Whistler juga disebut paduan suara fajar elektromagnetik. Ini adalah suara bernada tinggi yang terjadi di atmosfer bagian atas selama badai petir. Meskipun Whistler sebenarnya adalah gelombang elektromagnetik, namun fenomena ini terjadi pada frekuensi audio. Itulah sebabnya suara ini dapat dikonversi ke audio dengan bantuan receiver yang sesuai. Whistler dihasilkan oleh sambaran petir di mana impulsnya bergerak di sepanjang medan magnet planet kita dari satu belahan ke belahan lainnya. Misi ruang angkasa Voyager 1 dan 2 juga mendeteksi aktivitas mirip siulan tidak jauh dari Jupiter. Aktivitas ini sekarang dikenal sebagai Jovian Whistler. Sambaran petir Super Bolt bisa 100 hingga 1000 kali lebih kuat daripada sambaran petir biasa. Ditambah lagi, sambaran ini bisa meluas jauh melampaui badai induknya. Super Bolt terbesar menyambar dari bulan November hingga Februari di belahan bumi utara. Petir ini juga tampaknya lebih sering terjadi di lautan daripada di daratan. Untuk mengetahui di mana dan kapan petir super berikutnya terjadi, para ilmuwan menggunakan jaringan sekitar 100 stasiun pendeteksi petir di 6 benua. Stasiun ini dapat mendeteksi gelombang radio yang dihasilkan petir dengan menyetel ke frekuensi yang sangat rendah. Berkat peralatan ini, para peneliti mencatat 2 miliar sambaran petir dari 2010 hingga 2018. Dari semuanya, 8.000 diantaranya adalah Super Bolt.
Sejauh ini, para ahli belum menemukan apa penyebab sambaran petir yang sangat kuat ini. Mungkin salah satu jenis petir yang paling misterius adalah petir di udara jernih. Petir ini juga disebut petir dari langit biru karena terjadi di area di mana langit tampak berwarna biru. Tapi hal yang paling menakjubkan tentang petir ini adalah bahwa petir ini menyambar secara horizontal. Ini adalah kilatan awan ke tanah yang biasanya muncul dari sisi awan petir. Kemudian kilat bergerak sangat jauh dari awan. Setelah itu barulah kilat menyambar ke bawah dan menghantam tanah. Petir semacam itu diketahui dapat menjalar beberapa kilometer jauhnya dari awan badai induknya. Dan yang paling berbahaya dari petir ini adalah petir ini muncul dari langit yang cerah dan biru. Suatu ketika, seorang pengendara sepeda yang mengenakan helm mengalami sambaran petir di kepala ketika cuaca cerah dan langit tidak berawan. Para ahli menyimpulkan bahwa sambaran petir tersebut pasti berasal dari badai petir yang berjarak sekitar 16 km. Petir Catatumbo adalah badai petir terpanjang di dunia. Pusat badai yang berulang setiap tahun berada di atas Danau Maracaibo di Venezuela. Badai ini menjulang jauh lebih tinggi daripada badai biasa. Petir Catatumbo terjadi selama 140 hingga 160 malam dalam setahun, berlangsung selama 9 jam sehari, dan menghasilkan 16 hingga 40 kilatan petir per menit. Kamu mungkin pernah mendengar istilah yang mengatakan bahwa petir tidak akan menyambar tempat yang sama 2 kali. Nah, Catatumbo tampaknya tidak tahu tentang aturan ini, atau setidaknya hal ini tidak mencegah awan badai berkumpul di tempat yang sama dari tahun ke tahun. Pernahkah kamu melihat pelangi terbakar? Jika ya, kemungkinan besar itu adalah pelangi api, dan itu tidak ada hubungannya dengan api yang sebenarnya. Ini adalah jenis formasi awan yang dikenal sebagai busur sirkumhorizontal. Fenomena langka ini hanya terjadi ketika kondisinya tepat. Pada awalnya, awan terbentuk di ketinggian. Awan ini terdiri dari kristal es yang sangat kecil. Matahari harus menyinari awan-awan ini pada sudut yang tepat. Kemudian, sinar matahari membias melalui kristal es dan menciptakan tampilan warna yang menakjubkan. Hasilnya, kamu akan melihat busur seperti pelangi yang terlihat seakan-akan terbakar. Adapun namanya, fenomena ini dinamakan demikian karena warnanya. Warnanya yang semarak menyerupai kobaran api dengan nuansa merah, kuning, dan jingga. Omong-omong tentang badai yang mengerikan, kita juga harus menyebutkan badai petir supercell. Ini adalah jenis badai petir yang paling jarang terjadi, tapi juga paling berbahaya. Badai ini cenderung menyebabkan cuaca buruk, angin yang merusak, hujan es yang sangat besar, dan bahkan tornado yang dahsyat. Yang membuat supercell unik adalah angin puyuh yang berputar dan terus-menerus yang disebut mesocyclone. Supercell berpotensi berlangsung selama berjam-jam dan menyebabkan malapetaka besar. Pusaran api, yang juga dikenal sebagai setan api dan tornado api, terlihat seperti pusaran api dan debu yang berputar-putar, melahap puing-puing dan gas yang mudah terbakar. Pusaran api biasanya dimulai dengan pusaran angin yang dapat kamu lihat berkat asapnya. Panas yang meningkat dan kondisi berangin bekerja sama untuk menciptakan pusaran udara yang berputar-putar. Pusaran ini bisa menjadi sangat kuat sehingga membentuk pusaran seperti tornado. Pusaran api lebih mungkin terjadi selama kebakaran hutan atau badai api ketika ada cukup angin untuk menciptakan pusaran yang besar. Pusaran api yang terbesar dapat berukuran raksasa dan menumbangkan pohon setinggi 14 meter. Pusaran api sering disebut dengan nama lain seperti firenado, fire swirl, dan puting beliung api. Tapi istilah-istilah tersebut biasanya merujuk pada hal yang berbeda, di mana api sangat kuat sehingga menciptakan tornado yang sebenarnya. Pusaran api sedikit berbeda karena pusarannya biasanya tidak sampai ke awan, dan bahkan jika terjadi, itu tidak dianggap sebagai tornado biasanya karena tidak terbentuk dengan cara yang sama.